Coba bisa langsung di-record. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, yang bersama Syahid, Adinda Raffianti, Angga Maulana, Arini Taskia Putri Dana, Ananda Sekar, dan Anasya Yasril, serta Bu Nadia Fadilah Fidiallah selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah kajian kurikulum. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berdiskusi mengenai materi pembelajaran yaitu model evaluasi kurikulum, di mana kelompok kami memilih untuk membahas tentang model evaluasi kurikulum CIPP atau CIP, atau konteks input, proses, dan produk. Sebelumnya, ada yang tahu kenapa kurikulum berperan penting dalam pendidikan? Izin menjawab ya, Man. Kurikulum dalam dunia pendidikan pertama kali muncul dalam Kamus Webster pada tahun 1856 atau kurang lebih satu abad yang lalu. Pada tahun 2013, Puarti dan Amir berpendapat bahwa kurikulum dianggap memegang peranan penting dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan kurikulum dijadikan sebagai desain pembelajaran dalam semua kegiatan pembelajaran, yang artinya akan menentukan proses dan hasil pendidikan, sehingga kurikulum merupakan kunci keberhasilan pencapaian pendidikan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Bisa diketahui juga kan ya, sekarang kan kita sudah beralih dari kurikulum K13 ke kurikulum prototype. Tapi masih ada aja nih sekolah-sekolah yang memperlakukan K13. Menurut kalian, kenapa sih K13 masih relevan hingga saat ini? Oke, izin menjawab ya Salman ya. Oke, kurikulum 2013 ini sudah diberlakukan sebagai kurikulum nasional itu sejak tahun ajaran 2013-2014. Nah, sebagai kurikulum nasional, kurikulum 2013 ini memenuhi kedua dimensi kurikulum. Yang pertama yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar. Dan yang kedua adalah cara yang digunakan kegiatan pembelajaran. Nah, kurikulum 2013 ini juga bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Dan pemenuhan beban kerja dan penataan netralitas guru bersertifikat pendidik dalam implementasi pembelajaran pada kurikulum ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan juga, Man. Ya, izin menambahkan dari jawaban Angga, kurikulum 2013 diperluas dengan perbaikan pola pikir sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang memiliki pilihan tentang materi yang dipelajari, memiliki kompetensi yang sama. Yang kedua, pembelajaran jaringan atau siswa dapat memperoleh pengetahuan tentang siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi dan diakses melalui internet. Yang ketiga, pembelajaran interaktif atau pembelajaran guru, siswa, masyarakat, lingkungan alam, dan sumber media lainnya. Yang keempat, mengupayakan pembelajaran aktif dengan model pembelajaran pendekatan saintifik. Yang kelima, pembelajaran kelompok atau team-based. Yang keenam, pembelajaran berbasis multimedia tools. Yang ketujuh, meningkatkan kebutuhan klien atau pengguna dengan mengembangkan potensi khusus setiap siswa. Yang kedelapan, pembelajaran berbagai ilmu atau multidisiplin. Yang kesembilan, pembelajaran kritis. Dan ini berasal dari Permendikbud nomor 60 tahun 2013. Wah, terima kasih nih atas jawabannya. Sudah cukup lengkap ya sekiranya. Kemudian kami akan membahas tentang evaluasi kurikulum model CIP. CIP sendiri merupakan kepanjangan dari konteks, input, proses, dan produk. Model yang dikembangkan oleh Staffel BIM pada tahun 1986 ini tidak hanya terfokus pada satu aspek atau outcome, tetapi ada 4 aspek yang perlu dievaluasi. Antara lain, ada konteks, ada input, ada proses, dan juga hasil. Oleh karena itu, bisa dikatakan model CIP ini lebih komprehensif dibandingkan model evaluasi lainnya. Keunggulan lain dari model CIP ini adalah cakupan evaluasinya yang lebih lengkap, yang meliputi evaluasi formatif dan summatif. Tetapi, apakah ada kelemahan dari model evaluasi kurikulum CIP ini? Nah, model evaluasi ini juga memiliki keterbatasan, diantaranya penerapan model CIP pada bidang program pembelajaran di kelas yang tingkat implementasinya rendah jika tidak ada modifikasi evaluasi model CIP. Tidak banyak juga buku evaluasi yang membahas tentang komponen atau indikator yang dapat dijadikan ukuran atau dasar evaluasi kurikulum.
Nah, sebagian besar buku yang tersedia juga hanya sebatas mendeskripsikan tujuan dari setiap aspek, arti dari setiap aspek, dan penggunaannya. Ini mungkin menjadi alasan mengapa model CHIP digunakan secara minimal dalam proses evaluasi kurikulum. Ada yang bisa jelasin tentang 4 poin dari pengertian CHIP itu sendiri? Izin menjawab ya, Salman. Jadi kalau untuk evaluasi konteks itu berfokus pada intuisi untuk mengidentifikasi peluang dan nilai kebutuhan. Menurut Sukajaya tahun 2010, mengevaluasi kurikulum TIK di salah satu SMA dengan menggunakan komponen penilaian konteks berupa hubungan TIK dengan mata pelajaran lain, ketepatan waktu, dukungan kegiatan pembelajaran, dan kesesuaian dengan kebutuhan belajar. Bahkan menurut Mohebi tahun 2011 juga menerapkan model CHIP ini. Ia mengevaluasi salah satu program yang ada di perguruan tinggi. Komponen evaluasi konteks yang digunakan oleh Mohebi ini meliputi direktorat, dosen, mahasiswa, kurikulum, anggaran, dan fasilitas pendidikan. Cakupan yang diambil oleh Mohebi lebih komprehensif dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, menurut Mahmudi tahun 2011 juga menerapkan model CHIP ini dalam evaluasinya. Dalam penelitiannya, komponen yang digunakan dalam evaluasi konteks berkaitan dengan identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi atau program. Hampir sama dengan komponen yang diterapkan oleh peneliti sebelumnya. Sedangkan Ihsanuddin dan Mutakin tahun 2016 mengevaluasi program ekstrakurikuler di sekolah menengah yang dipelajarinya menggunakan komponen aspek konteks berupa peningkatan siswa, peraturan pemerintah, dan kebutuhan masyarakat. Izin menambahkan juga ya, Kar, dari berbagai kajian di atas yang menerapkan model evaluasi CHIP, pada dasarnya tujuan evaluasi aspek konteksnya adalah sama, yaitu evaluasi komponen-komponen yang berkaitan dengan kebutuhan sebelum pelaksanaan program. Berdasarkan pendapat Staffel, BIM, dan peneliti di atas, serta dengan menggunakan komponen-komponen yang terdapat dalam kurikulum 2013 sebagai bahan pertimbangan dan adaptasi terhadap sistem pendidikan di Indonesia, komponen yang layak digunakan sebagai komponen indikator evaluasi konteks untuk mengevaluasi kurikulum 2013 adalah peraturan pemerintah, ketepatan waktu, dan dukungan kegiatan tersedia dalam mengevaluasi input. Terima kasih atas tanggapan dan tambahannya. Untuk poin yang pertama, sekarang ada yang bisa menjelaskan nggak tentang poin I atau poin input? Oke, izin menjawab ya, Salman ya. Evaluasi masukan itu berfokus pada penentuan pendekatan alternatif yang tepat untuk memenuhi kebutuhan yang teridentifikasi. Menurut Sukajaya, menggunakan komponen siswa, guru, sarana, dan prasarana pembelajaran dalam mengevaluasi kurikulum TIK untuk aspek input. Nah, menurut Mahmudi juga menggunakan komponen hambatan dan potensi sumber daya yang tersedia dalam mengevaluasi input. Dan berdasarkan penelitian tersebut, inti dari komponen evaluasi input yaitu meliputi hasil yang berkaitan dengan penilaian input yang menunjukkan situasi yang relatif dapat diterima untuk input kursus atau program seperti pendapat Mohebi. Nah, selain itu, Ihsanuddin dan Mutakin juga berpendapat menggunakan komponen yang sama dengan yang digunakan oleh Sukajaya, hanya saja ia menambahkan komponen lain yaitu komponen luar sekolah atau program untuk mengevaluasi program luar sekolah yang dipelajarinya. Izin menanggapi dan menambahkan ya, berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Staffel, BIM, dan penerapan yang dilakukan oleh peneliti di atas, serta dengan menggunakan komponen-komponen yang terdapat dalam kurikulum 2013 sebagai bahan pertimbangan dan adaptasi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Komponen yang layak digunakan sebagai komponen indikator evaluasi konteks untuk mengevaluasi kurikulum 2013 adalah input guru, input siswa, dan sarana prasarana. Baik, saya izin untuk menjelaskan tentang poin proses. Evaluasi proses berkaitan dengan penilaian pelaksanaan program. Sukajaya pada 2010 menggunakan komponen desain dan mengamati implementasi program. Namun Sukajaya menambahkan juga nih komponen hubungan interpersonal
dan kinerja guru dalam aspek proses untuk mengevaluasi kurikulum TIK dalam penelitiannya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, komponen yang digunakan untuk mengevaluasi adalah komponen kegiatan direktorat, mahasiswa dan staf perpustakaan, penelitian akademik, dan kegiatan belajar mengajar dosen. Hampir sama dengan komponen-komponen yang digunakan penelitian sebelumnya. Terkait dengan kegiatan atau pelaksanaan program, hanya Mahmudi pada 2011 yang hanya fokus pada kegiatan di dalam program. Komponen yang digunakannya adalah seberapa jauh peserta program menerima dan menjalankan perannya, pelaksanaan rencana, dan perbandingannya dengan tujuan awal. Mau menambahkan ya Arin tentang poin proses berdasarkan pendapat yang ditemukan oleh Stakodim dan penerapan yang dilakukan oleh peneliti di atas, serta dengan menggunakan komponen-komponen yang terdapat dalam kurikulum 2013 sebagai bahan pertimbangan dan adaptasi dalam sistem pendidikan Indonesia, komponen yang sesuai untuk digunakan sebagai komponen indikator evaluasi konteks untuk mengevaluasi kurikulum 2013 adalah kegiatan pembelajaran atau RTP dan KBM. Menuju ke poin terakhir, yaitu poin produk. Ada yang punya pendapat atau bisa menjelaskan tentang poin tersebut? Oke, mungkin saya Salman coba menjawab. Nah, evaluasi produk atau hasil ini berkaitan juga dengan penilaian hasil berjalannya program Sukajaya. Nah, juga menggunakan komponen penelitian sebelumnya yang berbeda dengan penelitiannya. Nah, Sukajaya juga menggunakan komponen hasil belajar untuk aspek produk dalam mengevaluasi kurikulum TIK. Dan untuk menambahkan, perbedaan komponen yang digunakan dalam evaluasi program suatu program itu yaitu diambil dari pendapat Muhaibi, menunjukkan bahwa komponen yang digunakan adalah lulusan, karakteristik, dan prestasi pendidikan tertentu, nilai kinerja untuk aspek produk. Mau menambahkan dari tanggapan Angga, berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Stafel BEM dan penerapan yang dilakukan oleh peneliti di atas, serta dengan menggunakan komponen-komponen yang terdapat dalam kurikulum 13 sebagai bahan pertimbangan dan adaptasi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Komponen yang layak digunakan sebagai komponen indikator evaluasi kontekstual untuk mengevaluasi kurikulum 2013 adalah hasil prestasi belajar siswa yang berupa nilai UAS, nilai UTS, persentase kelulusan siswa, dan persentase siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri. Oke, akhirnya sudah dijelaskan ya 4 poin dari model evaluasi kurikulum CIP yang terdiri dari konteks, input, proses, dan produk. Diskusinya juga sudah berjalan dengan baik. Sebagai penutup diskusi ini, izinkan saya menyimpulkan hasil dari diskusi. Penerapan model CIP dalam evaluasi implementasi kurikulum 2013 dapat membantu untuk menyajikan informasi akuntabilitas dari setiap aspek yang dievaluasi, sehingga dapat membantu pihak-pihak tertentu seperti lembaga dan instansi pendidikan dalam mengambil keputusan tentang kurikulum 2013. Dengan telah dibacakan kesimpulan, maka diskusi ini saya nyatakan berakhir. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.